Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya masih di acara yang sama, gak rubah-rubah dan tak akan pernah berubah tentunya hingga lebaran monyet yang akan datang. Tetap ngebacotin film. Nah, film yang akan saya rangkum kali ini bercerita tentang situasi penjara yang dipenuhi oleh orang-orang seram, hidung, raja tega, tapi ada juga yang dijadikan budak homo sapien. Cerita yang dibalut dengan nuansa komedi memberikan warna tersendiri dan menjadikan film ini seperti paket komplit yang sayang untuk dilewati. Baiklah, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia Big Stan. Wer. Di awal film kita bertemu dengan seorang pria bernama Stanley. Dia berprofesi sebagai konsultan, jadi lumayanlah banyak duit. Meskipun wajahnya terlihat seperti buruh pabrik kerupuk. Tapi kalian jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, karena si Stan ini meski terlihat seperti pria soleh, lucu, ternyata dia adalah seorang penipu ulung yang sekarang lagi berusaha ngedodolin seorang nini agar mau berinvestasi di bisnis properti kondominium. Big black bucks don't care whether you're young or all alone in that big condo. Tapi tak lama setelah itu, dua orang polisi datang menangkapnya atas tuduhan kasus penipuan. Sign it, you white Jezebel! I'll call Mal. Stan dibawa ke pengadilan untuk diadili dan dia dinyatakan bersalah dan hukuman akan diputuskan pada sidang selanjutnya. Tak terima dengan kekalahan, si Stan ini menyuruh pengacaranya untuk menyuap hakim dengan sejumlah uang plus rokok gudang garam berem 1 pak. Tapi si pengacara tidak mau melakukan hal kotor sehingga dia terpaksa dipecat jadi pengacara. Nah, inilah pengacara kedua dari si Stanley, namanya Popper. Your Honor, my client. Dari bicaranya saja kita pasti yakin kalau si pengacara yang kedua ini tidak lebih baik dari pengacara yang pertama. Alhasil Stanley tetap dihukum 3 tahun penjara dan hukuman akan berlaku setelah 6 bulan ke depan. However, I'm going to delay your incarceration for 6 months. Thank you, Judge. Manusia setengah batu baterai kayak gini dijadiin pengacara atuh ya. Ya begini hasilnya. Popper menyuruh si Stanley untuk pergi saja ke Brazil jika dia tidak mau dipenjara. Tapi tentu saja itu akan menguras banyak uang, sedangkan uang dan aset berharga si Stanley telah dibekukan oleh pengadilan. Sebelum pulang, Stanley dan istrinya Mindy mampir dulu ke sebuah warteg menikmati makanan kesukaan si Stanley, yaitu semur terong dan daging belekok. Mengingat nanti kalau dia di penjara, dia tidak bisa menikmati makanan tersebut. Mindy juga mengutarakan niatnya bahwa dia ingin punya anak agar nanti dia tidak kesepian. Tapi si Stanley menolaknya karena menurutnya mengadopsi anak anjing itu lebih mengasihkan daripada harus memiliki anak. Dasar manusia pamali ya. Hal itu membuat Mindy kecewa dan pulang duluan. Stanley yang memang masih ingin menikmati masa bebasnya lagi-lagi belum mau pulang. Dan kali ini dia mengunjungi sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria jabrik yang katanya pernah dipenjara. I'm going to prison. You could give me some pointers. Dia mengatakan kalau penjara itu sangatlah mengerikan. Selain suka saling pukul antar sesama tahanan, mereka juga sering memerkosa orang yang lemah. Biasanya orang yang pernah membunuh atau memiliki tato akan dihormati oleh tahanan lain. Stanley memperlihatkan tato bergambar ibunya, namun malah membuat si jabrik tertawa. Mommy. Sepulang ke rumah, Stan menangis karena dia akan menjadi korban perkosaan di penjara nanti. A lot can happen in 6 months. Keesokan paginya, Stan mulai berpikir bagaimana caranya agar dia tidak menjadi korban perkosaan di penjara nanti. Dia mulai membeli suplemen dan giat melakukan push up setiap hari. Dan yang paling gokil adalah dia membuka celananya sendiri dan menyuruh istrinya untuk mentusuk boolnya menggunakan pepedangan. Anjing.
Rujit anjing. Hai. Kemudian Stan pergi ke perguruan Gagak Lumayung untuk belajar silat. Namun karena bosan selalu disamakan dengan anak kecil, Stan meminta gurunya untuk mencarikan lawan yang sepadan untuk dirinya. Seymour? Alhasil, Stan yang belum menguasai satu jurus pun harus di-KO oleh lawannya yang masih duduk di kelas 2 SD. Tak terima dikalahkan oleh anak kecil, Stan malah berusaha berbuat curang dengan memukul lawannya itu ketika lawannya sedang memberi hormat. Hal itu membuat gurunya marah dan mengusirnya dari padepokan. Namun ketika mau pulang, dia bertemu dengan seorang aki-aki 7 mulut yang menyebut dirinya sebagai The Master. Dia memperlihatkan sedikit kemampuannya sehingga Stan tertarik ingin mengangkatnya sebagai guru dan tinggal di rumahnya selama 6 bulan. He's gonna live with us and train me. The contract. Yeah, I'll go write it up right now. Keesokan paginya, The Master tiba-tiba sudah berada di kamar, membangunkan Stan dengan menggunakan daging mentah. Parahnya lagi, daging marmot mentah itu adalah sarapan yang harus dimakan oleh Stan. Your breakfast. Trust me, you'll need them later. Actually, we were kind of enjoying that. Di saat Stan dan si Master latihan, Mindy juga sibuk menyiapkan suplemen tambahan dengan membuat jus yang terbuat dari lidah sapi, usus domba, dan hamperu lutung. Anjing, ternyata untuk jago itu butuh perjuangan yang menjijikan ya. Ya, Stanley terus melatih tubuhnya siang dan malam demi tidak menjadi korban perkawasan di penjara nanti. I'm gonna call a timeout here. You're a role-playing exercise you could do instead? Ow! Ow! I was wondering just how... May save your life. Dan memakan makanan yang tidak semestinya dimakan seperti binatang ini. Ya, itu adalah kalajengking atau bahasa Latinnya disebut tongeret. Suatu ketika Stan berpura-pura kalau rumahnya didatangi oleh pria tinggi besar yang ingin memperkaos Mindy berkali-kali. Dia ingin Mindy merasa ketakutan agar Mindy mengerti dengan apa yang dilakukannya selama ini, yaitu takut diperkaos di penjara. Tapi Mindy malah marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah. We'll have a baby. Really? Maybe we can visit people who have kids. Bye. Keesokan harinya, Stan mulai mempelajari ilmu kungfu, di mana si Master memperlihatkan kekuatan jari-jarinya menembus balok. Sedangkan si Stanley, tangannya malah misalah. Stanley harus mengasah kemampuannya mirip seperti yang sering kalian tonton di film-film Shaolin. I felt. Oh, bad. Your opponent. No, isn't it? Setelah menguasai jurus-jurus yang diajarkan oleh si Master, Stanley mengundang pengacaranya untuk minum tuak bersama gurunya. Dan gurunya itu bilang kalau si Stan ini adalah murid terbaik kedua bagi dirinya. Nah, ujian terakhir buat Stanley adalah pergi ke padepokan Gagak Lumayung untuk mengalahkan Master Chow yang dulu pernah mengalahkannya. Ya, si Stanley yang sekarang memang bukanlah Stanley yang dulu. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Master Chow meskipun Master Chow mengeluarkan jurus kodok bangkongnya. Besok harinya jam 8 isuk-isuk, Stan diantar sang guru dan juga pengacaranya pergi ke lapas Augsburg untuk menjalani hukuman 3 tahun penjara. Mindy juga nampak hadir meskipun dia hanya melihat dari kejauhan karena tak tega melihat suaminya harus mendekam di penjara.
Singkatnya, Stan bersama napi lain dibawa ke lapas menggunakan bis butut. Dia sempat akan mendapatkan pelecehan dari napi lain, tapi dia keburu menghajarnya. Nah, penjara Augsburg ini dipimpin oleh seorang polisi bernama Francis Gasku atau sering dipanggil Bos. Dia menjelaskan bahwa semua para tahanan di sini bebas melakukan apapun asal tidak mengganggu dirinya dan juga para sipir yang ada di sana. Setelah itu, mereka digiring ke tempat pemeriksaan bool dan betapa terkejutnya para sipir setelah melihat lubang podolnya bergambar gerigi. Para tahanan mulai memasuki sel masing-masing dan Stan satu kamar dengan pria paruh baya bernama Short. Stan menyuruh Short untuk pindah ke tempat tidur masing-masing karena yang diduduki Short adalah tempat tidur Stan. Si Short malah sengaja gak mau turun sehingga inilah yang terjadi. Short berkata bahwa spraynya perlu diganti karena dia adalah seorang masturbator. Astagfirullah, geus bau taneuh ya masih aja suka coli nurus tunjung anjing. Di lapangan, Short mulai memperkenalkan geng-geng mana saja yang harus Stan hindari selama di penjara. Yang pertama ada geng Diamond King, geng kulit hitam yang dipimpin oleh Cleon, geng Latin pimpinan Juanito, Scientology, dan geng Nazi pimpinan Peterson. Stan lalu bertanya tentang orang yang sering memperkaos tahanan lain di penjara, dan Short menuduh Big Raymond lah orang yang paling homo sapien itu. Stan yang memang fobia dengan yang namanya homo sapien langsung menghampiri si Big Raymond dan berusaha mencari gara-gara dengannya dengan menyebut kalau si Raymond ini badannya bau kos kaki bekas, pantatnya hitam kayak bool katel. Tentu saja si Raymond marah dan ingin menghajar si Stan. Tapi si Stan yang sudah menguasai ilmu Cimande tak menemui kesulitan berarti untuk membuat si Raymond tumbang. Peterson juga terpaksa kena tinju setelah mengajak Stan bergabung dengan gengnya dengan menggunakan bahasa rasis. Dan tibalah Cleon dengan pasukannya yang ingin membalas Stan karena telah membuat Raymond seperti perkedel. That son of a bitch's skin. Get him! Nah, setelah semua anak buahnya pada KO, kini giliran Cleon yang dihajar Stan hingga membuat gigi emasnya amburadul. Anjing, gue yakin kalau si The Rock aja gak sejago ini ya. We should have killed him. Call off of office. Atas kejadian tadi di lapangan, semua napi jadi merasa takut pada Stan dan Robbie berterima kasih karena Stan telah menyelamatkan dirinya dari Raymond yang hampir merenggut kesuciannya sebagai laki-laki sejati. Tak lama setelah itu, Stan dibawa sambil diborgol oleh petugas karena kepala penjara ingin bertemu dengannya. Tapi Stan kembali menunjukkan kemampuannya untuk membuka borgol itu dengan sendirinya. Luar biasa ya. Di sana, Stan diperlakukan dengan baik karena bos penjara ingin Stan membantunya menjalankan semua rencananya. Yakni dia ingin memiliki tanah penjara tersebut untuk dijadikan real estate. I believe that's your field of expertise. Real estate contracts. Those things put a real hurt on you. Pertemuan selesai karena jam segini waktunya para tahanan mandi. Di saat Stan sedang mandi, Peterson tiba-tiba datang dan berniat melukai Stan dengan alat pencukur bauk. Namun itu tidak berhasil karena Peterson bukan lawan yang sepadan buat Stan. Look what I made. With 3 bars. These are all yours.
Setelah itu, Shot memberitahu Stan bahwa lubang anu si Peterson diperkaos oleh geng kulit hitam sehingga membuat Peterson susah untuk melakukan BAB. Singkatnya, bos memperkenalkan seorang pria asal Vietnam bernama Dang. Dia adalah orang suruhan gubernur Dewan Penjara untuk melihat-lihat situasi di penjara. Good, because I was just going over the contracts. Come on, Dang, let's check out the floor show. Tak lupa, bos juga memberikan stroberi hasil kebun sendiri dan mereka tidak tahu kalau stroberi itu telah dikencingi oleh Short. I don't think that's it. Stan menelepon gurunya bahwa di penjara tidak ada orang yang bisa mengalahkannya sehingga tak ada yang berani merenggut kesucian pantatnya. Stan juga menelepon pengacaranya menanyakan apakah ada surat perceraian dari Mindy. Tapi tak lama setelah itu, Tuan Dang beserta dua rekannya datang dan menghajar si Popper. Di kamar, Short mulai curhat tentang kehidupannya yang menyesal pernah membunuh orang yang dicintainya sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Hal itu membuat si Stan sadar dan sekarang dia benar-benar merindukan Mandy dan menulis surat untuknya. Dear Min, probably the best thing for you. I know now why you wanted to have a baby with me. I hope someday you'll be able to forgive me. Yah, sepertinya ada yang janggal kenapa si aki-aki 7 mulut ini memanggil sayang sama si Mindy. Kembali ke lapangan di mana Stan kali ini mengajak semua tahanan untuk rileks dan menikmati musik sambil berjoget jaipongan. Setelah itu, Stan menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada kekerasan di penjara, apalagi kekerasan seksual sesama jenis, kecuali terdakwa pemerkosaan dan juga kekerasan terhadap anak kecil boleh diperlakukan seperti itu. Dia juga tidak akan melarang jika homoseksual itu dilakukan secara suka sama suka. Dan bila ada yang melanggar aturan tersebut, maka orang yang bersangkutan akan berhadapan dengannya. Sekilas kita melihat Peterson korban dari perkawasan geng negro yang kali ini lubang podolnya harus mendapatkan perawatan. Setelah melakukan pidatonya tadi, banyak sekali para tahanan yang ingin bergabung dengan Stan, meskipun Stan sendiri tidak memiliki geng. Okay, you're in. Two? Yeah, you too. Shot memberikan surat dari Mandy untuk Stan yang membuat Stan senang karena Mindy mengatakan bahwa dia akan menjenguknya. Stan mengubah kebiasaan penjara yang dulu menakutkan kini menjadi saling menghargai, menghormati dan juga menyayangi sesama tahanan. No, that's my bad. Happy birthday, Dong. Mindy akhirnya menjenguk Stan. Sedangkan bos penjara merasa tidak senang karena penjara terlihat nyaman dan tidak ada lagi keributan. Itu bisa membuat rencananya berantakan. Sementara itu, Stan merasa puas dengan servis yang diberikan oleh istrinya kali ini dan dia tidak pernah merasakan kepuasan seperti ini sebelumnya. Masalahnya, Mindy mengaku kalau itu berkat si Master yang selama ini tinggal di rumahnya. Stan kembali dipanggil bos untuk segera menjalankan rencana liciknya. Stan disuruh agar membuat penjara kacau balau, di mana perkelahian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terjadi di penjara tersebut. Untuk menambah kengerian, dia akan menyuruh para sipir menembakkan senjatanya ke arah para napi, sehingga membuat gubernur nantinya akan menutup penjara ini dan menjual tanah penjara ini pada keluarga Tuan Dang. Sebagai imbalannya, Stan akan dibebaskan bersyarat dari penjara ini. Ya, ternyata tujuan sidang menghajar si Popper tadi adalah untuk menekan si Stan melakukan persetujuan dengan bos penjara. Stan mulai takut dan bermimpi kalau selama ia dalam penjara, si Master malah senang-senang main debus dengan istrinya. Sehingga dia ingin cepat keluar dan menemui petugas bahwa dia akan mengambil kesepakatan dengan bos penjara.
Stan mulai menyuruh para tahanan untuk mengurus dirinya masing-masing dan dia tidak akan mempedulikan lagi apa yang mau mereka lakukan. Hey, listen up! All on your own! You hear me? You guys all hate each other. So stop pretending you don't. Penjara pun kembali menjadi kacau dan si bos nampak senang. Merasa ada yang aneh dengan Stan, Robbie kemudian mendatanginya saat makan siang. Namun Stan malah marah dan menyingkirkan makanan Robbie. Short mulai kecewa pada Stan dan berniat pindah tempat duduk. Tapi Stan malah memperingatkan Short untuk tidak diam di dekat taman besok hari. Keesokan harinya, Dewan Gubernur berkunjung ke penjara dan si bos memperkenalkan Stan pada gubernur sebagai orang yang akan dibebaskan karena memiliki perilaku yang baik selama di penjara. At 12:35. Stan kemudian pergi ke ruangan sidang membahas tentang rencana pembebasan bersyaratnya. Tapi sebelumnya dia bertemu dengan Mandy dan juga si Master yang sedang asik saling pijit dan silih siaran. Tapi di persidangan itu Stan tiba-tiba teringat dengan wajah teman-temannya yang sudah dia anggap seperti saudara sendiri. Dia pun kemudian berbuat ulah dengan berkata hal-hal yang tidak pantas di hadapan para hakim, sehingga kebebasannya pun ditangguhkan. Denied. Take him back to his cell. Si Master yang tahu kekhawatiran Stan terhadapnya langsung membuat pernyataan bahwa Stan tidak perlu khawatir dan cemas karena selama ini dirinya mengidap impoten atau bahasa Spanyolnya yaitu ngulapes. Stan kembali ceria dan memukul petugas untuk segera menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu para petugas sengaja memberi para tahanan senjata agar mereka saling melukai bahkan saling membunuh. Kembali ke Stan yang mendapat hadangan dari Tuan Dang yang ternyata dia adalah murid nomor 1 si Master yang dulu pernah diceritakan. Awalnya Stan kewalahan dan terus mendapat serangan. Namun ketika melihat dirinya akan diperkaos oleh Tuan Dang, seketika dia teringat jurus kuntau yang pernah diajarkan si Master. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Setelah berhasil mengalahkan Tuan Dang, Stan kemudian menyuruh teman-temannya untuk tidak berkelahi, dibantu Shot yang langsung menyetel musik, hingga para tahanan itu malah berjoget dan tidak jadi berkelahi. Bos yang kecewa rencananya telah gagal berusaha menembak sendiri para tahanan itu dan menyalahkan Stan sebagai biang kegagalannya. Dia ingin membunuh Stan tapi... Ya, Mindy ternyata diam-diam belajar silat pada sang Master. 3 tahun berlalu, Stan akhirnya tiba di akhir hukumannya. Dia sudah membuat banyak perubahan di penjara termasuk mengajarkan para narapidana ini ilmu silat. Sebagai bentuk kecintaan mereka pada Stan, mereka memberikan pelukan terakhir. Bahkan Peterson menggambar wajah Big Stan di perutnya sebagai simbol bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Sekarang orang-orang yang seharusnya mendapatkan hukuman telah dihukum. Termasuk bos penjara yang harus siap-siap boolnya didobol oleh si Big Raymond. Di scene terakhir, Mandy menjemput Stan dengan memperkenalkan seorang gadis kecil pada Stan. Dan dia bilang kalau itu adalah anaknya. Saya sih nggak percaya ya. Saya lebih percaya kalau itu adalah anak si tua bangka yang udah bau tanah. Film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Big Stan yang meskipun film lama, tapi menurut saya masih rame dan layak untuk kita tonton. Film ini mungkin sebuah himbauan bagi para sipir ataupun para penghuni tahanan yang sok jago dan berkuasa.
bahwa orang yang masuk penjara itu memang orang yang pernah melakukan kejahatan, tapi apapun itu mereka juga berhak diperlakukan sebagai manusia karena mungkin saja suatu saat akan kembali ke jalan yang benar. Ingat, yang sempurna itu hanya rokok dan tak ada manusia yang sempurna. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.